Tapi kalau untuk masuk yang ke DPRD atau ke mana itu pasti harus. Sobat Explore, dari tadi kita cerita ternyata bolennya udah nyampe ke DPR loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Explore di luar sana, apa kabar? Semoga sehat selalu, dalam keadaan sehat ya. Kali ini ketemu Rahma dengan tema UMKM. Rahma didatangi dari jauh nih, Serpong BSD. Hai Bunda Ike, apa kabar? Baik. Bunda Ike ini pengusaha bolen. Sampai kulitnya bolen tuh dia produksi sendiri. Ini loh produksinya, Sobat Explore di luar sana. Coba Bunda Iko cerita awal mulanya Bunda memproduksi bolen-bolen ini. Dari tahun berapa? Dari tahun 2017. Udah dari modal berapa Bunda Iko berani membuat UMKM dengan ini kan banyak orang memproduksi ini ya. Kalau orang boleh tahu modalnya berapa dulu yang pertama Bunda Iko keluarkan untuk usaha ini? Nggak banyak sih, cuma 300.000 karena kan dari nol kita bikinnya, dari cuman 1 atau 2 box aja sampai. Oh gitu. Jadi awalnya terima pesanan-pesanan kecil gitu ya. Akhirnya sekarang bisa bertahan dari 2017 ke 2021. Berarti kan survive-nya sudah lumayan ya. Bisa melebarkan sayap lah. Banyak resell yang saya dengar, banyak resell yang ambil ke Bunda. Itu kira-kira sudah berapa banyak reseller-reseller atau outlet-outlet yang sudah menjual buah karyanya nih UMKM dari Bunda Iko? Kalau di Tangsel sih kebanyakan seller itu perorangan ya, bukan toko. Jadi Ini rasanya apa aja? coklat sama keju. Oh, sejauh ini cuma ini aja ya gitu. Karena inilah rasa yang juaranya digemari. Nih, Sobat Explore di luar sana, kulitnya ini Bunda Iko produksi sendiri loh. Sobat Explore, aku coba dulu ya buah karya Bunda Iko. Nanti kalau enak, aku kasih alamat IG sama kontaknya Bunda Iko. Nanti yang di BSD boleh pesen, tapi ongkirnya bayar sendiri ya. Rahma coba dulu. Bunda Iko, recommendednya yang coklat atau yang keju? Yang coklat. Yang coklat. Kenapa yang keju? Keju juga enak pastinya ya? Enak. Cuman aku kan suka coklat. Oh. Tapi kalau mesen coklat aja boleh? Boleh. Oh, mesen keju aja boleh. Boleh tahu nggak kalau segini dijual berapa tadi? 40.000. 40.000 belum ongkir ya? Belum. Tadi kita udah ngomongin coklat. Kita cobain yang keju. Bismillah. Sobat Explore dicoba dulu, nanti aku review. Aku doyan keju. Cobain ya Bun. Silakan. Sobat Explore pasti sudah tahu rasanya kulitnya supasup. Bunda Iko ini punya kelebihan di bolennya ini. Aku udah berapa kali nyobain bolen. Bolennya ini tidak terlalu crispy, tapi dia crunchy. Gimana deh? Tidak terlalu crispy tapi crunchy. Rasanya itu kayak makan kulit supasup jadi campur, cuma dalamnya ada keju, ada pisang ya. Dan itu kira-kira ngeluarin ginian berapa banyak? Berapa box ya? Berarti berapa box dalam sebulan? Lagi pandemi gini nggak banyak. Nah, berarti kan grafiknya gini ya Bun. Naik turun. Pasti semua berdampak. Dari perekonomian, usaha apapun itu pasti berdampak di pandemi ini. Tapi Bunda Iko survive. Kira-kira 10 aja pasti keluar ya? Pasti. Karena kalau seminggu itu bisa sampai 50 box. Itu usaha yang bertahan di masa pandemi ini ya, kita apresiasi untuk Bunda. Bun, di rumah yang bantuin siapa? Nggak ada. Sendiri ya? Berdua aja sama suami. Wih, anak berapa? 2. Hebat ya. Ibu ini membantu perekonomian keluarga di kala pandemi ini, bisa survive, bisa nggak kemana-mana tapi menghasilkan uang. Lihat Bunda Iko, dari dalam rumah dia bisa menghasilkan karya, dia bisa menghasilkan uang, diam di rumah tapi tangannya bekerja, membantu keluarga, dia bisa mengurus keluarganya dengan baik. Kan gitu Bun? Tuh. Di masa pandemi ini kan saingannya banyak. Terus Bunda Iko harus gimana? Ya tetap harus jualan lah, harus tetap menawarkan, harus tetap berusaha untuk
Kayak apa sih namanya itu yang begitu? Jualan. Iya. Nah, jadi gini, dia direct sellingnya ini lewat teman-temannya. Jadi mulut ke mulut. Online, jual online juga. Ada Bunda Iko ini punya komunitas UMKM. Komunitas yang UMKM Bunda Iko sendiri sebagai pengurus ya. Itu di mana? di Serpong. Setu. Di situ di UMKM itu berarti teman-teman di UMKM jualannya macam-macam ya. Banyak. Itu kalau sharing-sharing tentang apa aja? Tentang ilmu, tentang jualan, tentang macam-macam. Berarti berbagi tips ya, saling menguatkan antara para pemain UMKM, bukan begitu ya Bu? Bunda tadi mau cerita sama aku tentang komunitas yang ada di Serpong, yang punya pengrajin keripik atau pengrajin apapun itu di sana, bukan saling keterkaitan ya kalau komunitas itu ya. UMKM aku ada kampung keripik, di mana satu kampung itu semuanya tukang keripik. Terus penghasilan ibu-ibu di sana memang kebanyakan keripik pisang, keripik singkong, rengginang, macam-macam lah. Kalau gitu jadi di kampung itu kan Bunda Iko jualannya beda sama mereka. Terus bisa nggak ikut bergabung di sana dengan market yang berbeda gitu? Maksudnya dengan produk yang berbeda. Kalau mereka ada event berarti Bunda Iko bisa ikut nih, saya jualan bolen gitu, bisa nggak? Kalau event itu kan semuanya bisa ikut, siapa gitu aja. Cuman kalau yang Bunda Iko ceritain tadi, kampung itu hanya khusus Ya, keripik aja. Jadi dia produksinya hanya keripik gitu. Kalau di UMKM yang Bunda Iko komunitas yang Bunda Iko punya nih, berarti itu ngeling di Tangerang aja atau sejak Jabodetabek? aku tuh ada grupnya Mbak. Jadi ada satu grup seller setangsel untuk kita para pedagang bisa nawarin, misalkan kita nawarin apa, seller nanti yang ngejualin gitu. Jadi ada owner, ada seller di satu grup itu. Oh gitu. Jadi gini, Bunda Iko kan yang punya ini. Ada teman-teman di grup itu, nih ada bolen nih gitu. Berarti penjualannya dari Bunda Iko ke berapa, ke resellernya berapa gitu ya. Itu yang Bunda Iko bilang 50 box minggu minimal aja keluar. Berarti grup itu grup UMKM yang Bunda Iko. Iya. Oh gitu. Enggak, jadi itu di luar dari UMKM. Kita bikin lagi di luar dari UMKM karena kita kan kalau UMKM itu kan harus mengikuti aturan kan, ikutin aturannya si kadang ya ketua lah, ya kelurahan lah, apalah gitu kan, banyak prosedurnya kita untuk ngadain bazar lah, apalah gitu kan. Untuk menjual di UMKM itu ada prosedur. Iya, ada prosedurnya. Di sana tuh harus pakai PYRT lah, harus ada halal lah untuk ikut bazar aja gitu ya kan. Untuk ikut bazar kita harus punya itu. Sementara kami ini UMKM yang dari nol, benar-benar dari nol, karena UMKM kita baru berdiri sekitar 6 atau 7 bulan inilah baru aktif gitu kan. Jadi agak bingung kalau harus ngikutin PYRT, halal segala macam, susah. Tapi selama 6 bulan atau 7 bulan ini di komunitas UMKM pernah ikut bazar? Ada. Dengan prosedur yang tadi Bunda ceritain ya. Kita kalau ikut bazar untuk yang ece-ece ya, ibaratnya yang remehan gitu enggak pakai PYRT segala macam. Tapi kalau untuk masuk yang ke DPRD atau ke mana itu pasti harus. Sobat Ekspor, dari tadi kita cerita ternyata bolennya udah nyampe ke DPR loh. Temen-temen harus bangga ini kita punya orang Serpong yang cemilannya sudah dimakan sama anggota dewan. Ini bagaimana ceritanya sampai bisa ikut bazar di DPR? Kalau di DPR dulu ada seller aku, jadi ada pegawai DPR yang ke aku minta buatin ini gitu. Jadi sebelum pandemi, setelah pandemi ini di-cut. Dulu pesanannya banyak? Untuk DPR sehari 30 box. Wah, lumayan ya sebenarnya. Untuk dianya aja. Jadi dampaknya berasa ya Bu. Harusnya Banget. Ya harusnya dari 50 box ditambahin 30 box DPR tuh udah cakep banget gitu angkanya ya dalam seminggu loh. Ya karena pandemi ini Bunda Iko merasakan dampaknya. Tapi untuk sejauh ini survive dengan 50
box dalam seminggu. Tetap harus semangat ya. Terima kasih Bunda Iko sudah berbagi tipsnya, sudah berbagi pengalamannya, survive dari 2017 ke 2021. Apa yang Bunda Iko kreasikan ini semoga menginspirasi teman-teman di luar sana. Sobat Explore di luar sana, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Pamit mundur dari Bunda Iko, dari Rahma. Salam Explore Media.